Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Safina dari SMA Unggulan Ahmadul Ummah Surabaya. Di video ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai salah satu senyawa turunan alkana, asam karboksilat. Apa sih asam karboksilat itu? Mari kita bahas. Bagian yang pertama, pengertian dan struktur. Asam karboksilat merupakan golongan senyawa organik turunan alkana karena berasal dari penggantian satu atom hidrogen pada gugus alkil RH dengan suatu gugus fungsi karboksil COOH. Lalu struktur umum asam karboksilat adalah RCOOH, di mana R adalah rantai karbon atau gugus alkil yang jenuh. Inti dari senyawa ini adalah gugus karboksil yang terdiri dari gugus karbonil C-2O dan gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon yang sama. Keberadaan kedua gugus ini dalam satu kesatuan menghasilkan sifat yang unik. Ikatan OH pada gugus COOH menjadi sangat polar karena pengaruh tarikan elektron dari gugus karbonil yang berdekatan. Hal ini menyebabkan atom hidrogen atau proton dapat dilepaskan dengan relatif mudah, menjadikan senyawa ini bersifat asam lemah. Struktur ini menjadi fondasi bagi semua sifat kimia dan kegunaannya. Next, bagian yang kedua, tata nama. Nah, asam karboksilat ini mempunyai dua cara sistem penamaan. Yang pertama ada sistem IUPAC dan yang pertama ada sistem trivial. IUPAC, apa itu? IUPAC kepanjangan dari International Union of Pure and Applied Chemistry, atau bisa dibilang ini adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan standar penamaan senyawa kimia. Nah, dalam sistem IUPAC, dalam tata nama asam karboksilat diturunkan dari nama alkana induk dengan jumlah atom C yang sama, mengganti akhiran A menjadi OAT dan nama kata asam di depannya. Jadi, asam alkanoat. Atom karbon pada gugus karboksil selalu menjadi atom C nomor 1. Kita kasih contoh CH3COOH. CH3 strip C angka 2O lalu OH. Nah, atom C nomor 1 yaitu atom C yang berikatan dengan gugus karboksil atau bisa dibilang yang mengikat dengan atom O. Dia nomor 1, lalu yang CH3 adalah nomor 2. Nah, karena rantai induknya ada 2, sedangkan 2 itu adalah etana, maka dalam penamaannya di depannya kita kasih asam, akhiran A diganti OAT, jadi namanya asam etanol. Lalu sistem yang kedua adalah sistem trivial, yaitu berdasarkan sumber alaminya dan sudah digunakan sejak lama. Untuk struktur bercabang atau tak jenuh, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Ikatan lengkap atau cabang diberi nomor dan nama sesuai aturan alkena atau alkana. Bagian yang ketiga, reaksi-reaksi penting asam karboksilat seperti reaksi asam basa, esterifikasi, reduksi, dekarboksilasi yang penting dalam metabolisme sel dan industri. Lalu pembuatan turunan asam yang dapat diubah menjadi senyawa turunan seperti asam halida dengan PCl3 atau SOCl2, anhidrida dan amida. Di bagian terakhir ini kita akan berbicara tentang manfaat asam karboksilat dalam kehidupan. Yang pertama, dalam industri makanan, asam asetat atau cuka itu bisa digunakan sebagai pengawet dan penambah rasa. Asam sitrat dari jeruk sebagai pengasam minuman. Terus pada bidang yang kedua, dalam industri sandang, asam tereftalat merupakan monomer utama untuk produksi serat polyester yang digunakan dalam tekstil dan botol plastik. Lalu dalam bidang farmasi dan kesehatan, asam asetil salisilat, turunan dari asam salisilat, dikenal sebagai aspirin atau analgesik dan antipiretik. Asam lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6 penting untuk kesehatan. Terus dalam kebutuhan rumah tangga, garam dari asam lemak panjang atau seperti natrium stearat adalah komponen utama sabun dan deterjen. Asam format juga digunakan dalam industri kulit.
Dalam bidang biologi pun, asam lemak atau asam karboksilat yang rantainya panjang adalah penyusun utama lemak, dan minyak itu sumber energi utama bagi banyak organisme. Asam amino penyusun protein juga mengandung gugus karboksilat. Nah, itu dia hal-hal tentang asam karboksilat yang masih banyak lagi untuk dipelajari. Tapi pembahasannya sampai sini dulu ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.